Reza? Ma! Sakit sekali. Aduh. Den? Aduh. Den Reza! Den Reza kenapa, Den? Den! Den! Ibu! Den! Tunggu, Den! Aduh. Den Reja, Bu. Ada apa, Ija? Den Reja, Bu. Kepalanya, Kenapa, Den Reza? Kenapa kepalanya? Kepalanya, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ada tumor ganas di otak Reza yang harus segera diobati. Pak. Yang benar, Dok. Tapi anak saya kelihatannya sehat-sehat saja, Dok. Dari segi fisik, memang tidak ada perubahan. Tapi tumor di otak itu bisa berkembang menjadi sangat ganas kalau tidak segera diobati. Apakah dia selama ini sering mengeluh sakit kepala? Iya, Dok. Iya. Anak saya sering sekali sakit kepala, Dok. Terus gimana dong, Dok? Kira-kira anak saya bisa, Dok, diobatin, Dok? Tolong, Dok. Dia anak saya satu-satunya, dokter. Usahakan, Dok. Berapapun biayanya, kami akan bayar, dokter. Bisa saja dilakukan operasi pengangkatan tumor, tapi perlu waktu karena harus diperiksa sebesar apa tumor itu, seberapa jauh akarnya merambat. Mudah-mudahan tidak begitu parah sehingga kita bisa mengatasinya. Reza, Pak. Enggak, Pak. Enggak mungkin aku kena tumor otak. Dokter itu pasti bohong, Pak. Dokter itu pasti salah diagnosa. Kamu jangan panik, Nak. Kamu harus terima apa adanya. Papa juga panik. Tapi sekarang, kita serahkan semuanya pada Allah. Jadi, Papa ikhlas kalau Reza mati cepat? Bukan, bukan. Ini sudah takdir Allah. Tapi Papa akan mengusahakan supaya kamu bisa menjalani operasi dengan baik. Kalau perlu, kamu harus berobat ke luar negeri, Nak. Kenapa harus aku, Pak? Kenapa harus aku? Kenapa nggak orang miskin aja yang dapat penyakit seperti ini? Reza, kamu nggak boleh bicara seperti itu, Nak. Allah tidak pernah membeda-bedakan mana yang harus sakit, mana yang harus sehat. Di mata Allah, semuanya sama. Tumben nungguin, ada apa, Rin? Reza sakit, Pit. Dia dirawat di rumah sakit. Sakit apaan? Nggak ada yang tahu dan nggak ada yang boleh besuk. Tempatnya tuh tertutup banget. Doain dia ya, Pit. Semoga dia lekas sembuh. Biarpun dia jahat sama kamu, dia kan tetap teman kita juga. Iya, Rin. Lagian aku nggak pernah kok nganggap kalau dia jahat sama aku. Ya udah, yuk. Enggak mungkin gua kena penyakit ini. Hidup gua sehat, hidup gua bersih. Mana ada penyakit bisa masuk tubuh gue? Cuma orang miskin yang punya penyakit kayak gini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Lo tuh jangan kurang ajar ya.
Jangan mentang-mentang lo itu anak pemilik yayasan, lo jadi bisa berbuat seenaknya sama orang. Lo tuh nggak pernah miskin sih, makanya lo tuh nggak pernah susah. Miskin? Amit-amit. Miskin itu cuma punya lo, tau nggak? Kalau kayak 7 turunan, bisa punya gue. Asal lo tahu ya, di kampus ini nggak menerima mahasiswa yang datang pakai sepeda. Lo tahu akibatnya? Pamor kampus jadi turun. Bisa-bisa orang anggap kampus ini tempatnya orang-orang kere, kayak lo. Kampus itu tempat belajar, bukan tempat mejeng atau pamer kekayaan. Lo jangan ngomong sembarangan ya. Lo bisa ada di kampus ini karena kebaikan babe gue. Kalau babe gue nggak baik sama lo, sekeluarga lo ini nggak akan bisa masuk di kampus terpandang ini. Tapi gue nggak pernah minta-minta sama bokap lo. Gue ada di sini, gue ada di kampus ini karena prestasi gue. Tapi kenapa gue benci banget sama tuh perempuan? Habis dia ngebetein sih. Sok pinter, kurang ajar, berani banget lagi sama gue. Padahal kan bokap gue yang punya kampus itu. Seharusnya dia hormat dong sama gue. Pokoknya gue nggak mau kalau sampai orang tahu kalau gue sakit. Gue orang sehat. Gue nggak mau dikasihani, diperlakukan seperti orang sakit. Sakit cuma punya orang miskin, kayak si miskin si Upit. Sayang! Sayang! Apa kabar? Kamu udah lama nggak masuk? Kenapa? Katanya kamu sakit ya? Siapa yang bilang gue sakit? Gue cuma malas kuliah aja. Boleh dong. Tentu boleh, sayang. Kan kampus ini punya kamu. Yang, kita jalan-jalan yuk. Aku lagi malas kuliah nih. Jalan-jalan lo sendiri. Gue mau kuliah. Reza,